Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus mikirin soal waktu? Bukan cuma jam di dinding atau notifikasi di ponsel, tapi alur cerita yang nggak kelihatan, yang membentuk siapa diri kita sekarang. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana masa lalu, masa kini, dan masa depan itu saling nyambung, dan nulis cerita unik kita masing-masing. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dan personal. Coba ingat-ingat lagi, kemarin kamu ngapain aja? Mungkin lagi sibuk belajar, mungkin kerja, atau mungkin cuma ketawa-ketawa sama temen. Nah, apapun jawabannya, semua itu udah jadi bagian dari masa lalumu. Sekarang kita coba lihat ke arah sebaliknya. Gimana dengan besok? Apa nih rencana kamu? Mungkin ada janji yang harus ditepati, ada tugas yang nunggu diselesain, atau ada mimpi yang mau kamu kejar. Jawaban untuk pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah tempat yang penuh kemungkinan, yaitu masa depan. Dua pertanyaan simpel tadi, soal kemarin dan besok itu sebenarnya, ya itulah fondasi dari cerita hidup kita semua. Ini bukan cuma soal hari yang lewat atau hari yang bakal datang. Tapi ini adalah sebuah narasi, sebuah cerita yang terus-menerus kita tulis, di mana setiap momennya itu saling berhubungan. Oke, sekarang kita bakal bedah konsep ini lebih dalam lagi. Setiap cerita yang hebat kan biasanya punya 3 babak. Begitu juga cerita hidup kita. Yuk kita lihat 3 komponen inti yang jadi fondasi dari semua pengalaman kita, semua kisah kita, termasuk kisah kamu. Babak pertama, masa lampau. Gampangnya, ini tuh kayak kumpulan dari semua detik ini yang udah lewat. Semua obrolan, semua keputusan yang pernah kita ambil, semua pengalaman baik, buruk, semuanya disimpan di sini. Dan inilah yang ngebentuk fondasi dari diri kita hari ini. Mah, yang keren di sini tuh skalanya. Masa lampau itu bisa jadi sesuatu yang besar banget dan mengubah sejarah, kayak proklamasi kemerdekaan. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang sangat personal dan dekat sama kita. Misalnya kenangan pas sekolah kita pertama kali dibangun. Semuanya adalah bagian dari masa lalu. Dan ini dia kuncinya. Kita emang nggak bisa balik lagi ke belakang buat mengubah apa yang udah kejadian, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa buat belajar dari sana. Setiap kesalahan, setiap kemenangan di masa lalu, itu semua adalah guru terbaik buat kita di masa kini. Lanjut, masa kini. Ini satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya. Saat ini, detik ini juga di mana kamu lagi dengerin penjelasan ini. Masa kini itu ibarat panggung utama tempat cerita kita terjadi, di mana semua aksinya berlangsung. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Dari hal yang spesifik banget kayak kamu yang lagi belajar sekarang, sampai gambaran yang lebih besar, kayak kondisi masyarakat di sekitar kita. Semuanya adalah bagian dari sekarang yang terus jalan maju, nggak pernah berhenti sedetik pun. Dan ini nih, hubungan yang nggak bisa dipisahin sama sekali. Pilihan yang kamu buat kemarin, atau bahkan kejadian bertahun-tahun yang lalu, semuanya ikut ngebentuk realitas yang kamu alamin hari ini. Masa kini itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Dia adalah hasil dari jejak-jejak masa lalu kita. Dan babak terakhir, masa depan. Anggap aja ini kayak kanvas yang masih putih bersih. Sebuah ruang buat semua harapan, impian, dan potensi yang masih nunggu buat diwujudkan. Ini adalah janji tentang apa yang bisa terjadi. Masa depan tuh bisa terasa dekat banget, kayak rencana buat minggu depan, atau bisa juga luas banget, kayak cita-cita hidup kamu. Bahkan bisa juga tentang hal-hal yang lebih besar dari kita. Misalnya, gimana nanti teknologi bakal mengubah dunia. Nah, dan ini ide yang menurut saya paling keren dari semuanya. Setiap tindakan yang kamu lakuin hari ini, itu adalah benih yang kamu tanam buat besok. Jadi, masa depan itu bukan sesuatu yang pasif terjadi gitu aja, tapi itu adalah hasil dari apa yang kita bangun secara aktif di masa kini. Jadi kita udah punya masa lalu, masa kini, sama masa depan. Tapi ini bukan 3 kotak terpisah loh ya. Bayangin deh, ini semua tuh kayak rantai yang nyambung terus. Nggak ada putusnya, di mana setiap mata rantainya itu langsung mempengaruhi mata rantai berikutnya. Nih, kita lihat contoh yang gampang banget ya. Apa yang kamu lakuin di masa lalu, misalnya belajar semalam, itu langsung banget ngaruh ke masa kini kamu, yaitu kamu jadi bisa ngerjain tugas hari ini. Dan hasil dari tindakanmu di masa kini itu, yaitu yang nentuin masa depanmu, yaitu dapat nilai bagus. Jelas banget kan hubungan sebab akibatnya? Dan inilah intinya, bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Masa lalu itu mempengaruhi masa kini, dan masa kini itu menentukan masa depan. Ini kayak hukum waktu yang sederhana, tapi berlaku buat semua hal. Bukan cuma di hidup kita, tapi juga di sejarah peradaban manusia.
Oke, setelah kita paham rantai waktu ini dalam hidup kita sendiri, yuk kita coba tarik perspektifnya jadi lebih luas. Kenapa sih konsep ini penting banget buat ngertiin sejarah dan masyarakat secara keseluruhan? Dengan ngerti alur waktu dalam sejarah, kita tuh nggak cuma ngapalin tanggal doang, kita jadi bisa ngeliat gimana masyarakat itu berubah dan berkembang. Kita belajar biar nggak ngulangin kesalahan yang sama, dan yang paling penting, kita bisa bareng-bareng ngerancang masa depan yang lebih baik. Oke, sekarang kita coba kuis kilat ya buat ngetes saja. Kejadian ini jelas sudah terjadi jauh sebelum sekarang. Jadi, ini adalah bagian dari, masa lampau. Tentu saja. Pertanyaan kedua. Ini lagi terjadi sekarang, di momen ini juga. Betul, ini adalah masa kini. Kamu lagi aktif ngebentuk pengetahuanmu sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah cita-cita, sebuah tujuan yang belum tercapai. Jadi ini adalah masa depan. Sebuah potensi yang bakal kamu wujudkan lewat tindakanmu di masa kini. Nah, sebagai penutup, kita kembali lagi ke peran kamu dalam semua ini. Kamu itu bukan cuma penonton pasif dalam sejarah loh. Kamu adalah peserta aktif yang lagi nulis mata rantai berikutnya dalam cerita waktu. Jadi, ini pesan utamanya. Paham soal masa lalu, kini, dan depan itu bukan cuma soal pelajaran sejarah yang bikin ngantuk di kelas. Ini adalah peta yang bisa kamu pakai buat navigasi hidupmu sendiri, setiap harinya. Kita akhiri dengan kutipan yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Benih apa yang akan kamu tanam hari ini untuk masa depan yang kamu impikan?